Baik, saudara-saudara, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Saya lihat sudah ada Mas Budi Chandra sudah bergabung. Selamat siang, Mas Budi. Bisa mendengar suara kami? Selamat siang, Mas. Oke, terima kasih Mas Budi Chandra. Salam kenal. Saya Ali Afi. Kemudian juga ada Mas Muhammad Iqbal. Ini sahabat saya, Mas Iqbal Ibnu. Selamat siang, Mas Iqbal. Iqbal Aji, bukan Iqbal Ibnu, yang Mas. Iya, ada Muhammad Iqbal dua. Ibnu, kemudian Oh, beda ada ya? Muhammad, iya betul, Bener beda lagi. Mas. Aduh, saking besarnya. Oke, nah Mas Bukan. Iqbal Ibnu ini saya rasa sahabatnya Mas Budi Chandra juga nih. Dulu pernah muter sama-sama di Sel Bunaken saya dengar. Mas Budi Chandra dan Mas Iqbal boleh berkenan mengaktifkan videonya, Mas, mohon maaf. Udah? Supaya kami bisa spotlight videonya. Oke. Halo semuanya. Halo, salam kenal Mas, Bapak-bapak semuanya. Oke. Pada sesi hari ini kita yang kedua ini, pada bagian yang kedua ini kita akan bicara mengenai pelaporan analisa sosial atau social project melalui berbagai platform. Saya rasa ada 3 hal yang bisa kita bicarakan melalui tulisan, kemudian ada fotografi dan videografi. Nah, kemudian yang akan memimpin diskusi pada siang hari ini adalah Mbak Ninin Karlina. Saya rasa sudah bergabung di Zoom kita. Selamat siang, Mbak Ninin. Boleh di-unmute dulu, Mbak Ninin. Ya. Oke, silakan Mbak Ninin. Kami persilakan dan teman-teman silakan selamat mengikuti diskusi. Baiklah, terima kasih Mas Yafi. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat siang semuanya, semoga tetap semangat ya. Jadi setelah kita tadi mengerti tentang relasi Pancasila dan agama sesi tadi pagi ya, kemudian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan generasi muda, kemudian ada dinamika Pancasila dari masa ke masa gitu. Nah, tentu eman-eman dong ketika kita tahu sendiri gitu. Maka kita harus mentransformasikan ini kepada masyarakat gitu. Tentu kerja-kerja seperti ini butuh anak muda gitu. Indonesia butuh anak muda untuk kerja-kerja seperti ini gitu. Nah, karena memang eranya era digital gitu ya, untuk menjadi seorang influencer itu nggak cukup kita berceramah-ceramah ke tempat ibadah kayak gitu, atau cuman ada 3 platform untuk siang ini yang kita mau pelajari. Ada video, kemudian menulis, kemudian ada foto atau meme gitu. Nah, di sini sudah hadir ada praktisi sekaligus influencer ya, influencer di 3 platform. Lumayan, 1 jam lah kayaknya. Ya, selamat siang para pemateri, influencer yang akan memberikan sharing materinya siang hari ini. Ada Kang Iqbal Ibnu Syukur. Ibnu Syakur apa Syukur ya? Iqbal Ibnu Syukur ya. Kemudian ada Kang Iqbal Aji Daryono, kemudian ada Kang Budi Chandra Setia. Baik, kita mulai untuk yang pertama, Iqbal Ibnu Syukur ya. Jadi bagaimana sih bisa menjadi seorang influencer itu sesuai passion gitu. Nah, ini di video ya Kang. Monggo Kang, masuk. Oke. Ya, halo semuanya, salam kenal. Saya Iqbal Ibnu. Untuk membuat foto sederhana untuk kebutuhan reportase, udah saya buat sebenarnya PPT-nya, cuma mana ini ya? Saya bisa bantu share screen-nya, Mas Iqbal. Boleh. Dibantu. Tunggu sebentar, Mas, saya aktifkan. Oke. Sebenarnya untuk buat video untuk reportase laporan bisa pakai alat apa aja sekarang ya. Kayak sekarang kan udah banyak ya, lebih banyak yang punya ini dia. Cara bikinnya bisa pakai kamera video yang DSLR atau
prosumer yang kecil-kecil, kamera digital pocket, atau yang sekarang paling mudah dan semua pasti punya, itu pakai kamera handphone. Cuma ya paling untuk yang pembuatannya sebelum itu mesti riset dulu ya, observasi apa yang mau dibuat, terus wawancara subjeknya siapa, riset data juga perlu untuk bikin videonya. Tergantung kebutuhannya untuk apa dulu. Untuk pelaporan kah, atau video cerita, video dokumenter, dan lain sebagainya. Kita ngomong ke alat-alat yang simpel yang semua punya aja ya. Mungkin pakai handphone, kamera handphone juga bisa. Sekarang udah lumayan canggih. Sensor-sensornya udah bagus-bagus. Terus kebutuhannya juga biasanya cuma untuk di-upload di media sosial. Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Alat yang dibutuhin paling handphone, mini tripod mungkin ya. Atau kalau memang mau suaranya lebih terdengar jelas ya pakai clip-on yang disematin biasanya di leher sini. Atau kalau memang clip-on-nya nggak tersedia, alatnya terbatas, ya bisa pengambilan gambarnya tuh pada saat rekaman mungkin agak lebih dekat ke subjeknya, tapi tetap dalam batas yang nyaman buat orang yang diwawancara. Ini bisa ini ke yang lain, ada gambar-gambarnya di situ buat Pak Aliafi. Setelah kita bikin skripnya, apa yang mau kita ceritain, untuk pembuatan videonya udah observasi, wawancara udah, riset datanya udah, kemudian masuk ke bagian editing, bisa pakai aplikasi yang gratisan kali ya. Banyak aplikasinya udah saya cantumin di PPT yang saya buat, mungkin nanti bisa di-share sama Pak Aliafi. Setelah itu jangan takut pokoknya untuk di mix match stock shoot yang ada. Kalau memang ada lebih dari 2 orang yang rekam videonya, itu lebih bagus karena jadi ada sudut pandang yang berbeda. Yang harus dipikirin pada saat ngambil video juga mirip-mirip sama fotografi juga ya. Selain komposisi, tapi juga pencahayaannya harus dipikirin. Jadi jangan sampai nanti orangnya backlight yang nanti, kecuali memang itu video mau dibuat untuk reportase yang subjeknya memang nggak boleh kelihatan wajahnya gitu. Tapi kalau memang si subjeknya nggak ada masalah untuk dilihatin wajahnya, ya pencahayaannya harus dipikirin juga. Gitu. Dan itu tadi fungsinya si tripod atau mini tripod, biar nggak goyang. Karena kalau memang kita ngerekam video pakai tangan tuh, kecuali tangannya mantap banget ya, itu agak sulit kalau emang nggak akan blur gitu. Pasti blur. Walaupun di teknologi handphone sekarang tuh udah ada peredam blurnya, itu tetap nggak terlalu ngebantu juga gitu. Jadi memang buat perekaman kegiatan yang ekstrim kayak apa, pendakian gunung atau balapan gitu mungkin bisa. Tapi kalau untuk wawancara lebih baik pakai tripod atau mini tripod. Itu aja. Terus mungkin sampai sini ada yang ditanyain soal entah pembuatannya atau reportasenya gimana? Iya. Ada pertanyaan? Baiklah, nanti untuk sesi tanya jawab ya teman-teman, kita bisa di akhir sesi setelah 3 pembicara menampilkan slide-nya dan menyampaikan pemaparannya gitu. Kita langsung ke materi kedua saja. Ada Kang Iqbal Aji Daryono.
Selamat siang, Kang Iqbal. Selamat siang, Mbak. Ya, masuk ya. Ya, terima kasih. Oke. Monggo Mas Iqbal untuk berbagi berbagi Apa yang bisa ilmu dibagi kepada ya? adik-adik menjadi seorang influencer. Oke, terima kasih Mbak Ninin, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk PPP apa Mbak? PPBS apa pusat tingkatnya PSBPS, Mas, itu mirip-mirip Pusat banget Studi sama Budaya dan Perubahan mirip Sosial. banget sama PSBB itu loh Mbak, masalah saya jadi bingung. Oke, yang pertama jelas saya selain terima kasih saya salut ya. Selama ini kan yang namanya hasil riset atau apapun yang semacam itu dari bangku-bangku akademis itu kan seringkali tidak terakses publik. Ini jadi ketika ada satu itikat untuk menyebarkan kepada publik baik dengan platform tulisan serius maupun platform yang lebih populer itu saya kira merupakan satu gebrakan bagus lah yang harus dicontoh di tempat-tempat lain gitu ya. Oke, waktu kita sangat terbatas, saya akan menyampaikan secara umum saja ya. Sebenarnya bagaimanapun, bentar saya buka dulu slide-nya ya. Jadi yang akan saya fokuskan adalah bagaimana kita berkomunikasi secara tertulis gitu ya. Tentu saja nanti dikombinasikan dengan komunikasi ala visual begitu sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Iqbal. Ini Iqbal B ya. Saya baru tahu kalau ada 2 Iqbal di sini. Jadi ini saya memang konsentrasinya soal tulisan ya karena saya penulis, saya juga cukup aktif di media sosial gitu. Nah, sebelum kita eksekusi hasil katakanlah hasil riset kita atau hasil analisis sosial tadi dan sebagainya ya untuk disampaikan atau sebagai sebuah konten diseminasi kepada publik luas. Yang pertama jelas ya ini satu hal yang sangat mendasar. Kita tidak boleh lupa dengan siapa kita sedang berbicara, dengan siapa kita berkomunikasi. Jadi kita harus paham dulu ya, karakter publik sekarang itu seperti apa. Bahwa teman-teman yang ada di sini mungkin generasi milenial semua, tapi jangan lupa bahwa kemilenialan teman-teman itu sebenarnya sudah menyebar. Kenapa menyebar? Karena sekarang ini semuanya berkomunikasi lewat platform digital dan itu semua membentuk satu selera dan satu gaya berbahasa yang mungkin hampir sama. Meskipun teman-teman anak TikTok atau anak Instagram, sebenarnya anak Facebook pun juga juga terpengaruh gitu. Itulah kenapa kita harus paham beberapa hal yang ini ya saya sampaikan ini ya. Yang pertama jelas ya ini soal teknis. Sumber informasi di genggaman. Kita semua mengakses informasi tertulis itu memakai HP sekarang ini. Sangat sedikit orang yang membuka dari jalur lain ya, kecuali kita baca buku ya. Tapi kalau informasi yang sifatnya diseminasi secara publik luas, sekarang bagaimanapun yang paling efektif adalah lewat HP. Dan mungkin 90% orang itu sekarang bukanya pakai HP. Ini harus disadari karena apa? Nanti kita akan tidak boleh melupakan formatnya itu ya. Nah, ini ya, ini orang-orang terburu yang di sini kita tidak bisa menulis panjang juga turun. Dulu mungkin 3 tahun lalu baca buku 3 jam masih kuat. Nah itu rasanya tidak pasti Mas Iqbal sudah menyampaikan. Kemudian traffic hasil penelitian Anda gitu dengan cara-cara menggurui misalnya yang memposisikan Anda itu sebagai lebih tinggi, lebih tahu dan lebih wah gitu, nggak bisa lagi ya. Terus kedekatan ya, konten kreator dan pembaca itu sudah dekat, nggak kayak dulu. Dulu kalau di zaman cetak itu saya baca tulisan tokoh gitu, kita tidak bisa berkomunikasi dengan dia kan. Kalau sekarang bisa langsung nge-like, langsung nge-share, bahkan langsung membuli itu bisa, ya kan. Jadi memang terbangun satu iklim psikologis yang berbeda gitu ya. Nah, ini itu semua pemahaman itu semua akan menjadi menjadi landasan kita untuk mengkonkretkan dalam tulisan sehingga begini hasilnya. Bahasa yang kita sampaikan ketika itu bukan dikatakanlah pelaporan resmi risetnya tapi untuk diseminasi baik di media sosial maupun media massa online gitu ya. Itu memang harus
harus mengakomodasi pengetahuan publik yang mungkin awam ya dengan misalnya bidang Anda. Jadi kita sebisa mungkin tidak terlalu katakanlah pamer dengan istilah-istilah rumit. Sebisa mungkin kita menemukan di titik mana publik itu bisa memahami apa yang kita maksudkan, itu saja ya. Ini satu godaan yang seringkali saya sendiri mengalami berkali-kali, apalagi waktu masih muda gitu ya, senang-senangnya baca buku yang teori sosial, filsafat dan sebagainya. Kadang kita pengen pamer gitu ya, itu manusiawi ya. Tapi itu tolong ditahan ketika kita sedang berbicara kepada publik luas. Jadi istilah-istilah rumit teknis itu dihindari. Bahkan untuk medsos sebisa mungkin lisan. Anda nggak perlu harus bilang tidak atau penulis mengatakan, penulis berpendapat itu sudah nggak perlu. Sekarang ini cukup saya. Kenapa saya? Karena ini tadi ya, ada kedekatan. Kreator konten dan pembaca itu sudah dekat. Jadi Anda harus hadir sebagai diri Anda. Dekat, bercerita, gitu kan. Orang suka dengan cerita. Jadi ketika Anda menyampaikan hasil riset Anda atau apapun itu ya, pokoknya dalam konteks produk akademis itu menuju bacaan publik, maka usahakan Anda bisa menampilkannya dalam minimal berangkat dari cerita, karena publik itu masyarakat siapapun ya, dari peradaban manapun, dari sejarah, fase sejarah manapun, orang itu suka dengan cerita. Setiap peradaban itu kan suka dengan dongeng, gosip dan sebagainya ya. Terus ini ya, tulisannya pendek, kalimatnya pendek, paragraf pendek. Nah, ini yang seringkali dilupakan ya, bagian ketiga ini ya. Saya melihat berkali-kali, bahkan mohon maaf, saya sempat mengintip situsnya PS, itu, Pusat Studi Anda, bahkan ini, itu hal yang semacam ini kadang dilupakan. Dan saya sering melihat orang menulis di Facebook, mohon maaf teman-teman muda ya, sudah nggak pakai Facebook ya, tapi sering kali dilupakan. Kita itu kan kalau ngetik di laptop, ini teknis sekali, terus merasa sudah pendek paragrafnya, tapi begitu masuk HP jadi panjang. Sementara ketika sudah jadi panjang, orang nggak baca. Kenapa nggak baca? Capek. Langsung pandangan kita lelah, pandangan pembaca lelah. Orang hanya akan membaca di bagian awalnya saja, lalu melompat atau bahkan meninggalkan tulisan kita. Nah, ini vital sekali. Saya punya kelas reguler menulis gitu, dan saya berkali-kali menyampaikan ini, dan berkali-kali juga peserta kelas saya tuh lupa. Ini hal yang harus selalu saya tekankan. Terus soal ini ya biasalah, kita nggak usah terlalu KBBI, karena bagaimanapun komunikasi publik. Gitu. Nah, ini terkait, yang terakhir ini adalah terkait dengan tadi ya, bagaimana media based on traffic, kita akhirnya terbentuk ya selera komunikasi kita. Sebisa mungkin kita belajar menggunakan judul misalnya, untuk tulisan di media online, misalnya Anda mau menyebarkan lewat Kompasiana atau yang user generated system itu ya, misalnya di media-media kayak Kumparan itu kan banyak menerima ruang itu gitu, memberikan ruang itu. Itu kita harus belajar memberikan judul yang juga tidak terlalu kayak judul laporan resmi hasil riset, karena itu nanti tidak akan menarik gitu. Oke, ini saya ingin memberikan, Mbak Ninin tolong saya di-cut ya kalau udah kepanjangan ya, dikasih tahu saya berapa menit lagi, karena saya tahu waktunya pendek sekali ini. Ini rumus ya, rumus tentang bagaimana sebuah konten itu di era sekarang ini, era digital, dengan konsumen bacaan ataupun konsumen konten itu rata-rata bermindset milenial, itu yang paling mempengaruhi ini. Step ini ya, social currency, trigger, emotion, public, practical value, dan stories. Social currency itu bagaimana sebisa mungkin kita mencari sesuatu, apalagi ini campaign ya, bagaimana membuat orang-orang itu ingin terlibat. Orang itu kan sekarang merasa berharga ketika dia melibatkan diri dalam sebuah katakanlah gerakan sosial. Oh, kemarin aku ikut nyumbang 10.000 di Sobat Ambiar Peduli, itu rasanya eksis. Dan itu orang bisa katakanlah nge-share itu dengan lebih sukarela daripada sekedar kita memberikan informasi saja, ada keterlibatan. Tapi ini kan harus dicari ya, tidak setiap hasil pelaporan riset kita selalu punya karakter ini gitu kan. Lalu ada trigger lah, ini soal momentum ya. Kalau nggak ada momentumnya juga susah. Misalnya ada kejadian gitu kan. Kalau misalnya saya sempat membaca pernah ada kampanye tentang, nanti saya buka ya, tentang membangun empati di kalangan anak-anak muda gitu ya. Ada kampanyenya kan dari Pusat Studi Anda lupa. Itu sangat bisa misalnya dimulai dengan hal-hal semisal kejadian bullying misalnya, atau kejadian konflik atau kejadian perkelahian, itu sangat cocok untuk masuk ke dalam tema misalnya
pembangkitan empati itu. Lalu emosi ini sangat terkait dengan poin terakhir, stories. Ketika kita bisa berhasil menyajikan satu cerita yang terkait dengan konten yang kita sajikan, itu akan lebih membangkitkan emosi publik. Nah, publik sekarang kan memang tukang emosi. Itulah kenapa hoax terbesar itu politik dan agama, karena dua hal itu sekarang jadi sangat membangkitkan emosi, apalagi sejak 2014 yang menyebalkan itu ya. Sekarang apa-apa masuk ke sana. Publik ini tentu saja apa saja yang terkait dengan kepentingan publik. Practical value ini soal lain ya. Kalau ini biasanya lebih ke bukan tulisan laporan hasil riset, tapi model-modelistical panduan praktis. Ini mungkin tidak akan terlalu cocok untuk konteks kita, tapi yang terakhir jelas stories. Konkret ini terakhir ya. Kalau nanti masih ada waktu 1 menit, saya memberikan contoh dari web UMS. Konkret. Jadi ini kalau Anda mau menyajikan tulisan laporan kayak gini ya, atau diseminasi informasi gitu, pembukaannya ini ya, jangan abaikan judul dan pembukaan. Paragraf pertama itu begitu vital ya. Anda jangan membuka dengan review, misalnya baru-baru ini kita tahu bahwa corona menyebar ke ini, virus ini menyebar pertama kali di Wuhan, itu orang sudah tahu, itu nggak menarik. Jangan dibuka dengan hal yang tidak menarik, karena sekali tidak menarik orang pergi. Itu ibaratnya orang datang ke toko buku, lihat covernya jelek, pergi. Sementara kalau covernya bagus, judulnya bagus, penulisnya keren, orang ambil, meskipun dia kadang nggak peduli isinya kayak apa, tapi harus diambil dulu. Inilah pentingnya poin pembuka. Human interest dan sebagainya itu soal bagaimana ini soal sedikit kreativitas kita mengaitkan hasil katakanlah riset kita menuju hal-hal yang mungkin lebih nyambung dengan kepentingan personal banyak sekali orang gitu ya. Ringkas gitu ya dan seterusnya. Nah, terakhir saya kepengen nge-share ini dulu ya. Mudah-mudahan lancar. Kalau nge-share ini gimana ya caranya? Atau nanti saja karena waktunya sudah cukup ya Mbak ya. Sudah habis ya Mbak ya? Oh ya udah gantian dulu nanti aja. Pas di sesi tanya jawab aja. Oke. Ya. Nanti saya sambil buka. Ya, makasih Mbak. Itu dulu ya Mbak ya. Terima kasih duo Iqbal ya, Kang Iqbal 2 ya, yang fokus di video sama menulis. Nah, ada satu lagi ya platform yang bisa digunakan untuk seorang influencer gitu, menyebarkan virus-virus Pancasila. Kok virus sih ya? Nilai-nilai Pancasila seperti itu. Nah, ada Kang Budi Chandra Setia. Selamat siang, Kang Budi. Selamat siang, Mbak. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Monggo, Kang, memaparkan materinya. Oh iya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Budi Chandra, saya aktif jadi fotografer antara foto. Saya kemarin sempat diskusi sama Mas Arif, katanya lebih banyak ke sharing foto aja. Karena kalau menyangkut temanya saya sendiri kurang begitu paham. Jadi saya kemarin lebih banyak lebih banyak tidak ada materi, tapi banyak hasil-hasil foto yang mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman. Sudah masuk ya? Gambarnya ada nggak? Sampun Mas, sudah bisa masuk dan termonitor. Jadi gini, sedikit pengalaman fotografi saya ya, kegiatan fotografi saya karena saya aktif di jurnalistik. Foto jurnalistik itu kegiatan mencari, memotret, mengolah, lalu menyiarkan secara kontinu. Mencari itu gimana? Mencari melalui bisa dari internet dulu, bisa cari secara langsung, bisa kejadian yang datang secara tiba-tiba. Gitu. Terus setelahnya itu memotret. Setelah memotret kita mengolah. Mengolahnya itu seperti apa? Mengolah kalau dalam fotografi jurnalistik itu ada namanya caption. Caption di situ gimana itu karena kalau foto jurnalistik itu tidak bisa bicara
secara visual aja, tapi harus ada pelengkapnya, yaitu caption. Nah, gimana caranya untuk menjadi fotojurnalistik? Ya harus disiarkan ke media secara kontinu. Oke. Jadi saya nggak banyak materi karena kemarin Mas Arief bilang hanya 15 menit. Jadi saya hanya membawa hasil foto saya. Nah, ini foto saya yang udah tayang di Antara. Jadi ada foto dan di situ ada dijelaskan melalui caption. Kenapa namanya foto jurnalistik? Foto jurnalistik adalah karya foto dan karya jurnalistik. Gitu. Kang bisa dibesarin, Kang? Diklik dibesarin biar teman-teman mahasiswa iya. bisa melihat. Udah besar ya? Belum. Gimana cara besarnya? Masih secara umum gitu. Oh gitu. Oke. Gimana ya cara dibesarkan? Masih folder ini ya berarti. Oh masih folder? Iya. Oh iya. Bentar ya. Masih ada teknisi saya ini. Oke. Udah besar. Kelihatan nggak? Ya, sampun kelihatan. Monggo teman-teman bisa disimak. Jadi ini saya yang tadi jelaskan, ada karya foto dan ada karya jurnalistik. Karya jurnalistik kalau di khususnya saya di fotografer itu nggak melulu tulisan panjang seperti kayak Mas Iqbal tadi kan memang tulisan panjang dan kalau kepanjangan juga lebih melelahkan untuk membacanya kalau ada isunya yang kurang menarik. Gitu. Nah, tapi kalau di foto itu hanya sekedar foto dan memaparkannya pakai kutipan caption gini, tapi mengandung unsur 5W1H. Nah, itu. Jadi kalau produk jurnalistik fotografi ya seperti ini kalau di kantor berita Antara. Ada berikut, kok nggak bisa di-next ya? Oh, sorry. Kok nggak bisa di-next ya? Oh iya. Nah, jadi seperti ini. Kalau saya motret, itu biasanya selalu memperhatikan teknik-teknis komposisi ya. Ini namanya bisa ada beberapa macam komposisi dalam fotografi. Yang ini di sini saya coba membuat ada komposisi warna, ada komposisi garis. Mungkin teman-teman tahu di sini ada pelangi. Nah ini saya coba menerapkan komposisi di dalam satu frame. Nah pakai motion seperti ini. Ini penari seblang, itu tradisi yang ada di Banyuwangi. Pakai motion, gimana caranya foto itu kalau motonya cuma satu frame aja kan akhirnya jadi bosen juga. Nah ini terkait isu juga, isu yang baru, jadi gandrung sekarang sudah mulai beradaptasi menggunakan visil kayak gitu. Karena momen-momen apa ya, setiap 1 detik setelah kita motret itu sudah bisa jadi sejarah. Nah, jadi cara menyampaikan antara apa sih yang kita rekam itu, kalau Mas Iqbal kan tadi menjelaskan apa yang dia lihat terus diceritakan secara tertulis. Kalau di foto itu yang menjelaskan apa yang kita foto dan dijelaskan kepada orang yang melihat. Nah, seperti ini foto saya ambil waktu penari gandrung menghibur wisatawan ini. Jadi jelas ada background dan ada foreground-nya. Gitu. Ini pakai komposisi refleksi. Ini waktu misa di rumah. Waktu kekeringan. Nah, foto juga itu ada namanya POI. POI itu point of interest. Jadi gimana seorang yang melihat foto itu jadi matanya langsung tertuju ke objek yang utama.
Jadi kayak gini ini kan langsung objeknya ke ibu ini. Nah, ini momen di mana saya ketika jalan-jalan ternyata ada burung yang terbang membawa plastik. Nah, kayak gini juga. Saya selalu berusaha untuk menggunakan background dan foreground. Ini momen ketika gerhana matahari, kalau nggak salah ya. Gerhana matahari sebagian waktu itu. Ini saya ambil di Banyuwangi. Gimana saya cara menunjukkan foto ini saya ambil di Banyuwangi. Nah, saya arahkan ada momen matahari, gerhana matahari, dan ini ada sebenarnya patung penari gandrung. Nah, itu yang menunjukkan foto itu ada di Banyuwangi. Seperti ini. Saya sering di kantor itu sering apa namanya ya, mengajarkan bahwa kalau foto itu biar hidup itu seperti apa, harus ada unsur manusianya. Jadi ketika motret seperti ini, saya usahakan itu ada unsur manusianya. Ini posisi itu kan sering banget ketika posisi itu membuat hasil foto itu yang berbeda. Karena kalau kita motret dengan sudut pandang orang pada umumnya, gitu, ya sama aja foto dan nggak ada keindahan foto. Ini ada komposisi garis, ada tiang PLN, ada pohon kelapa sawit. Ini saya ambil di Palembang. Momen juga ketika Wing Air terbakar ya kayaknya ya, tapi bukan sebenarnya. Ini yang terbakar adalah lahannya. Nah, ini background foreground. Ada warga binaan. Ini menunjukkan ini warga binaan. Nah, baru objek utamanya seperti ini. Jadi nggak kebanyak tulisan, tapi foto gimana caranya foto itu lebih menjelaskan. Ini tukik, ini sampah. Seperti ini, saya menggunakan teknik framing. Oke. Jadi begitu, Mbak. Halo, Mbak. Baik, terima kasih Kang Budi Chandra ya. Untuk ketiga materi sudah memaparkan materinya yang mungkin sesi tanya jawab gitu ya, calon-calon influencer yang mampu mengubah masyarakat yang belum menjadikan Pancasila sebagai laku gitu, menjadi masyarakat yang Pancasilais lahir batin gitu. Nah, otomatis kan butuh platform yang keren gitu, karena kadang ada banyak tulisan, udah banyak yang mungkin mengkampanyekan ya tulisan-tulisan yang sudah mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila yang keren gitu, ternyata kena serangan satu meme aja udah sudah meme atau foto, melihat foto aja udah bisa terpatahkan. Nah, bagaimana kita bisa menguasai 3 platform ini kayak gitu? Mungkin teman-teman bisa melanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab mumpung masih ada waktu untuk berinteraksi dengan para pemateri. Monggo teman-teman. Bisa bertanya melalui chat room atau juga langsung bertanya kepada siapa seperti itu. Oh ya. Belum ada, J. Oke. Baiklah. Untuk Kang Chandra ya, Kang Budi Chandra gitu. Mungkin bisa dicontohkan atau ditampilkan gitu yang foto bisa terbaca sesuai kaidah jurnalistik 5W1H itu gimana, Kang? Coba ya.
Jadi mungkin aku bisa nge-share foto yang tadi ya. Oh, sorry. Jadi kalau foto 5W1H itu kayak kurang ini ya, nggak bisa juga kita 5W1H itu dilengkapi dengan captionnya. Gitu. Jadi kalau fotonya seandainya kita motret ya aku ping. Saya buka sini sebentar. Nah, jadi gini, 5W1H itu dijelaskan di captionnya kalau di foto ya. Jadi kalimat pertama itu lebih kalau di kantor saya bekerja. Kalimat pertama itu menunjukkan gimana foto itu sedang ngapain. Gitu. Foto apa, di mana, kapan, gitu. Nah, baru di kalimat berikutnya itu menunjukkan apa isi beritanya itu apa. Jadi ada ini kelihatan ya captionnya ya, Mbak Ninin? Ya, Kang, kelihatan. Jadi seperti ini. Mungkin bisa kalau lagi nganggur bisa dilihat itu di antara foto ada banyak caption yang mungkin teman-teman bisa juga untuk belajar, bisa untuk mencari informasi juga. Oh iya, kemarin Mas Arief bilang katanya suruh bercerita tentang ini ya, apa namanya, sharing pengalaman tentang yang di kapal ya. Jadi saya punya pengalaman itu ikut latihan perang di Hawaii, Amerika. Jadi saya sedikit punya cerita. Nah, jadi ini mungkin bisa buat teman-teman juga belajar. Nggak bisa lagi ya. Oh, gitu ya. Saya ini juga teknik. Ini waktu kendaraan amfibi turun dari kapal. Seperti ini. Saya lebih ke momen ya. Kalau saya sebagai jurnalis itu kan diuntungkan karena ada akses motor-motor seperti ini. Ini kembali lagi kapalnya mau masuk. Jadi saya selama 3 bulan itu sempat ikut KRI Makassar, itu nyebrang ke Hawaii, Amerika Serikat untuk latihan perang di sana selama hampir 3 bulan saya naik kapal melalui Samudra Pasifik. Saya sedikit bingung karena ini cuma 15 menit saya dikasih. Katanya Mas Arief hanya 15 menit. Jadi kalau jelasin foto 15 menit kayaknya serasa kurang. Iya nggak Mas Iqbal? Saya takut nggak nyampe gitu. Baik, terima kasih Kang Budi Chandra. Ini udah ada beberapa pertanyaan masuk, ya untuk Mas Iqbal Aji ya, kaitannya terkait dengan penulisan gitu. Ini ada dari Rizka Yuniarti sama Adam ya. Ya, ini mau tanya ke Mas Iqbal Aji terkait trigger sendiri, apakah bisa diciptakan atau disesuaikan dengan momen yang ada gitu. Kemudian, oh ini mohon maaf, untuk Adam Dahlanisme ya,
Saya terbiasa menulis bentuk ilmiah, beralih ke tulisan opini yang renyah, enak dikonsumsi para reader, cukup sulit adaptasinya. Gitu. Ada tidak langkah efektif yang ideal transformasi tulisannya gitu. Nah, ini mungkin Mas Iqbal bisa menjawab sekaligus dua ini ya. Monggo Kang Iqbal Aji. Ya, terima kasih Teh ini kayaknya Teh ini ya. Gini, saya sekaligus ya pertanyaan pertama tadi bisa saya sedikit kaitkan dengan apa yang sudah kemarin saya intip ya, barusan saya capture karena saya nggak tahu caranya nge-share web. Ini contohnya ada satu tulisan di webnya PSBBS ini tahun 2018 ya tentang kegiatan kampanye Gen E ini ya. Nah, ketika tadi menanyakan apakah trigger bisa diciptakan, sebenarnya agak sulit ya. Kadang-kadang kan yang namanya viralitas gitu ya, kemudahan untuk viral itu sangat terkait dengan apa yang sedang hits gitu, apa yang sedang rame gitu. Cuma ketika kita dengan materi-materi yang kita riset itu seringkali juga tidak berkaitan dengan momentum ya, karena beda kan urusan antara kerja jurnalistik dengan kerja penelitian. Kalau kerja jurnalistik asal ada yang rame langsung ada mungkin tim dari Mas Budi dan kawan-kawan dari antara misalnya bisa langsung turun lapangan gitu. Tapi kalau penelitian kan tidak begitu. Jadi satu kita bisa mencoba mengaitkannya dengan apa yang sudah pernah terjadi soal trigger tadi. Atau saya kira kita bisa punya semacam perbendaharaan ya, tabungan riset gitu. Mungkin dari hasil riset yang lama kan yang belum disebarkan sangat banyak. Ketika muncul satu kasus yang relevan baru kita lemparkan. Dan saya kira kasus relevan itu banyak. Misalnya ini ya. Ini pupuk rasa kepedulian PSBBS luncurkan generasi empati. Terus kampanye Gen E merupakan bla bla bla. Ini untuk menjawab tentang problem empati yang hilang dari masyarakat gitu kan. Nah, saya coba utak-utik tadi. Misalnya ini ya. Saya ambil contoh. Resah dengan minimnya empati dan sebagainya. Ini kalau kejadiannya habis kejadian misalnya ada viral video bullying dan sebagainya, ini sangat masuk sebenarnya ya. Kita bisa meletakkannya dalam opening dengan dikaitkan misalnya baru 2 hari yang lalu kita melihat seorang guru dibully oleh murid-muridnya misalnya. Ini semua sangat menunjukkan betapa empati kita itu empati di kalangan anak muda itu sangat minim. Nah, ini bisa membuat kita bisa di paragraf pertama silakan lihat ya. Tadi kan saya olah dikit. Kita tidak membukanya dengan paparan kegiatan, tapi dari sesuatu gini. Mohon maaf, agak kurang sistematis. Publik itu tidak terlalu peduli dengan kegiatan Anda. Mereka peduli dengan apa yang bisa mereka dapatkan. Nah, yang bisa relate dengan kepentingan mereka adalah ini banyaknya kasus, gitu kan, ribet. Ada perkelahian, ada konflik, ada bullying. Nah, ini kita berangkat dari sini. Syukur kalau katakanlah misalnya seminggu sebelumnya ada kejadian yang cukup rame, itu kita bisa masuk ke sini. Barulah ini silahkan dibaca ya. Nanti mungkin bisa di-share ini silahkan di-share dilanjutkan karena waktu kita lagi-lagi ya. Dan dari situlah trigger itu dimunculkan atau dikreasi. Tidak seefektif ketika kasusnya momentum peristiwa, itu bisa menjadi trigger yang efektif. Tapi minimal kita bisa mencari sesuatu yang relate dengan publik. Terus ada hal lain ya. Ini tolong dilihat. Saya kembalikan lagi ke sini ya. Lihat paragrafnya. Ini mohon maaf ya. Paragrafnya sangat tidak tertata dan orang baca capek sekali. Coba sekarang. Sekarang hampir semua media online itu pakai enter gini. Karena ini enak untuk skimming. Kita melihat ini hal yang sangat visual sebenarnya ya. Kita lebih simpel. Ini maaf sisipan teknis. Terus ada lagi kutipan. Kutipan manusia ini sangat saya kaitkan dengan apa yang disampaikan Mas Budi tadi. Saya merasa nyambung ternyata. Kita ternyata diam-diam ada relasi spiritual ini. Tadi Mas Budi menyampaikan satu kalimat yang saya klik banget. Kenapa? Sebuah foto itu akan hidup ketika menyajikan unsur manusia. Ini nyambung banget dengan dalam tanda petik apa yang saya lakukan, yaitu ketika tulisan menghadirkan kutipan, itu manusianya tampak hidup. Beda dengan ketika narasi saja. Sehingga tulisan kita juga tak jadi lebih hidup. Ada suasana, ada semacam kita mendengar suaranya Mas Yafi ya nih ya, Mas Yafi di sini gitu. Daripada sekedar kita hanya menyajikan narasi. Oke, yang kedua, waktunya nggak cukup. Yang kedua tadi bagaimana soal gaya tadi ya, terbiasa menuliskan sesuatu yang ilmiah, yang serius begitu. Bagaimana menyajikan dengan santai gitu. Yang pertama jelas asupan yang masuk ke dalam kepala kita itu akan berpengaruh, Mas. Kalau kita terbiasa baca yang serius-serius,
kalau saran saya, jangan lupakan juga untuk baca yang enak-enak gitu ya. Saya cukup lama bergaul dengan kalangan akademisi gitu. Mohon maaf, tulisannya isinya bagus tapi sangat tidak komunikatif. Terus saya tanya, terakhir kamu nulis baca buku bahasa Indonesia kapan? Waduh, udah lama banget, bacanya Inggris semua dan akademis semua. Ya, iya jelas. Nanti keluarnya ya kayak gitu. Ini kayak ibaratnya tenaga yang kita keluarkan itu sesuai dengan makanan kita gitu. Jadi saran saya tetap imbangi, misalnya baca karya sastra lah, baca novel, baca tulisan-tulisan populer, itu satu hal. Yang kedua, tentu saja latihan. Dan latihan itu bisa kita capai dengan misalnya cara yang paling praktis adalah mencoba menjiplak gaya. Misalnya Anda suka, ini gaya anak ini keren banget, komunikatif, lisan enak, coba dijiplak dikit gayanya ya, bukan kontennya. Nanti kalau kontennya jadi plagiarisme ya. Itu saja mungkin ya. Sebenarnya ini benar Mas Budi tadi. Mas Budi itu sesinya harusnya sehari full. Mas Iqbal sehari full, saya sehari full. Bukan 45 menit per 3. Makasih Teh Ninin, saya kembalikan ya buat yang lain dulu. Stop, tak buka. Nah. Terima kasih Kang Iqbal Aji. Ada 2 Iqbal ya. Oke, ini ada langsung saya ini aja ya, bacakan pertanyaan untuk semuanya. Nanti sekaligus terakhir semuanya menjawab seperti itu. Karena ini beberapa materi terakhir ini untuk ketiga materi gitu. Nah, yang pertama itu ada dari Jano, itu tentang bagaimana membuat platform kita beda dan tidak terlalu meniru desain yang sedang populer itu. Istilahnya brand kita sendiri gitu. Nah, kemudian untuk dari Ilham Adi, ini tentang fotografer ya, berarti fotografer dan momentum perlukah adanya kurasi, dan ketika kurasi itu diterapkan, apakah momentum tersebut tetap bisa dijaga gitu. Kemudian dari Tri Erna Puspita ada bertanya tentang bagaimana caranya menggabungkan 3 platform ini untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila khususnya supaya masyarakat disabilitas juga bisa menerimanya gitu. Kemudian yang terakhir dari Insani Aulia. Nah, bicara soal ansos itu, lalu bagaimana cara melaporkan ansos yang kita lakukan ke dalam 3 platform ini agar dapat menginfluence orang lain yang belum mengetahui atau terpengaruh dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Nah, ini bisa langsung dijawab ketiga pemateri kali ini. Masing-masing 5 menit, J. Bisa dimulai dari Kang Iqbal Syakur, Iqbal Ibnu Syukur. Monggo Kang Iqbal. Yang mana dulu nih? Yang Iqbal Ibnu Syukur. Yang berkaitan mungkin yang ini kali ya, yang pertanyaan dari Tri Erna Puspita ya. Nilai-nilai. Nah, menggabungkan 3 platform ini untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila khususnya supaya masyarakat disabilitas juga bisa menerimanya. Mungkin kalau untuk platform video itu bisa kayak yang dicantumin sama TV-TV yang udah sekarang diaplikasiin ya, dengan kayak umpamanya kayak Tuna Grahita yang bermasalah dengan pendengaran, itu bisa dengan bahasa isyarat. Atau kalau yang kebetulan matanya yang bermasalah, untuk tulisan ya mungkin dengan huruf braille. Tapi kalau video ya bisa tetap didengerin via sound-nya aja gitu. Terus kalau untuk yang Insani Aulia, materi ansos, melaporkan ansos yang kita lakukan dalam tiga platform ini bisa digabungin tiga-tiganya di bentuk video ya, dari mulai bentuk tulisannya terus baru dibikin slide terus digabungin untuk jadi video bisa. Kebetulan di PPT yang saya buat udah ada di mana. Terus kalau untuk cara-caranya sih sebenarnya panjang ya prosesnya, dari mulai tulisan terus bentuk, pokoknya bikin storyboard dulu, terus ada gambar-gambar yang mencantumin terus untuk dijadiin video. Itu prosesnya lumayan panjang, agak susah juga menjelaskannya dalam waktu 5 menit. Itu aja sih. Kalau kayak melaporkan ansos ya itu tadi. Kalau
untuk di video ya dibuat seperti yang saya buat tadi, ada observasinya dulu, terus wawancara subjek yang mau diwawancara, terus riset datanya dulu. Ketiganya udah kumpul, tinggal dibuat skripnya kayak gimana, apa yang mau dibicarakan, pertanyaannya disiapin, diwawancara, baru dibuat videonya. Kalau soal teknis di PPT yang saya buat itu udah saya cantumin, kayak tadi yang udah saya jelasin di awal. Dari alatnya harus disiapin, kayak kalau memang adanya handphone ya handphone, tripod saya rasa perlu banget. Kalau butuh pencahayaan tambahan bisa pakai senter kalau memang tempatnya agak gelap, atau saya juga pernah motret atau bikin video yang hanya menggunakan dari senter-senter yang ada di HP. Itu aja. Kalau sound ya memang harus pakai clip on kalau memang mau jelas seperti ini, atau pakai earphone yang Bluetooth yang saya gunain sekarang. Itu aja, mungkin dari yang lain. Baik, terima kasih Kang Ibnu Syukur. Lanjut ke yang kedua, Kang Iqbal Aji. Monggo Kang Iqbal Aji. Kang Iqbal, suaranya belum terdengar, Kang. Nah. Oke, sorry. Termonitor. Ini seninya new normalnya diskusi lewat Zoom itu kayak gini. Kadang saya tuh kalau pas lagi ngisi lalu berusaha ngelawak itu nggak kedengeran ketawanya, cuma ada orang mangap-mangap gitu. Gitu ya. Oke. Ya, saya melihat ini yang relevan dengan bidang saya sepertinya tidak sangat sedikit ya. Jadi kalau soal platform segala macam itu kan soal desain ya. Kemudian soal foto nanti ada Mas Budi. Kemudian soal yang tadi saya yang soal untuk kaum disabilitas saya kira paling cocok memang lebih ke video ya, ke Mas Iqbal Ibnu ya, karena ada kaitannya mungkin dengan bahasa isyarat atau dengan suara gitu. Sementara kalau di tulisan memang kendalanya cukup banyak gitu ya. Terus terakhir singkat sekali yang ini ya, bagaimana cara melaporkan ansos? Ya sebenarnya sudah saya sampaikan tadi ketika ya sangat singkat tadi ya, ketika Anda bisa fokus ke dalam beberapa rumus tadi, step tadi ya. Ada soal social currency, kita mengkombinasikan itu semua, itu nanti kalau bisa maksimal di situ, kemampuan influencing itu akan lebih maksimal dan optimal. Itu saja Mbak ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Kang Iqbal Aji. 2 Iqbal sudah. Yang ketiga ada Kang Budi Chandra. Monggo Kang. Mungkin saya lebih ke yang nomor 3 ya. Karena nomor 2, yang nomor 2 dan nomor 3 ini, yang Mas Ilham ini lebih ini. Kalau fotografer dan momentum perlukah ada kurasi? Kurasi itu kalau di jurnalistik, yang pertama yang mengkurasi itu adalah saya sendiri. Terus kedua adalah editor, gitu. Kalau momentum itu ada beberapa momentum yang ini ya. Ada momentum yang kita mencari momentum itu. Ada yang momentum itu sudah ada dan kita tinggal menunggunya. Atau momentum yang datangnya tiba-tiba. Seperti kayak momentum matahari, gerhana matahari tadi, yang foto saya gerhana matahari, itu momentum yang bisa ditunggu. Jadi momentum itu biasanya apa, BMKG ya? Yang ini, BVMBG ya? BMKG, oke, BMKG. Itu kan udah mengumumin, bakalan di Jawa Timur jam berapa, Jawa Barat jam berapa, itu bisa kita tunggu. Gitu. Terus ada lagi momen yang kita cari, terus kita menunggu, lalu kita menunggu momen itu ketemu. Mungkin saya bisa sedikit ya, lihat. Oke, kelihatan ya Mbak ya? Ya, kelihatan. Jadi momen ini, momen yang saya cari dan saya tunggu. Ini ada di, saya untuk mencari ini macan tutul Jawa. Saya menunggu ini selama 2 hari. 2 hari baru ketemu ini. Saya berada di tengah hutan dan berkemah di tengah hutan. Di sarangnya ini. Baru 2 malamnya
malam gimana sih kok belibet. 2 hari malamnya itu baru aku ketemu sama ini. Sama ini juga saya menunggu. Terus ini momen yang, kalau momen yang tiba-tiba, itu momen yang kayak burung yang terbang tadi, burung yang terbang bawa sampah, itu saya secara nggak sengaja tiba-tiba melihat burung bawa sampah, itu ya momen-momen yang rezeki nomplok menurut saya. Jadi seperti itu. Kalau masalah apa tadi? Untuk kurasi ya itu tadi ada dua yang mengkurasi, yaitu pertama saya sendiri, pasti saya motret nggak cuma satu foto. Saya motret tergantung mood juga. Ketika aku motretnya lagi mood dan itu objeknya bagus, pasti akan banyak foto dan itu mengkurasinya pasti agak lebih susah. Jadi seperti itu. Nah setelah saya kadang ngirim motret itu hasilnya ribuan foto. Itu yang saya kirim ke kantor hanya 5. Dan di kantor masih disaring lagi. Itu yang disaring paling tayang cuman antara 3, 2 gitu. Jadi penyaringan memang penting. Sesuai kalau di kantor berita kan memang untuk pelanggan ya. Jadi editor lebih tahu mana yang dibutuhkan sama pelanggan dan nggak layak untuk pelanggan. Jadi kayak gitu. Kalau untuk pertanyaan Tri Erna sama Isani mungkin bisa sudah terwakili sama Mas Iqbal, 2 Iqbal tadi. Oke, dan ini. Ya, terima kasih untuk ketiga pemateri kali ini atas pemaparannya yang super keren gitu ya. Oke, teman-teman calon influencer, silahkan dicoba, diimplementasikan, diaplikasikan semua yang sudah kita dapat di training hari ini gitu. Nah, nggak ada kata terlambat. Bahkan saya sendiri yang sudah kolonial gitu ya, bisa menjadi influencer kolonial gitu. Nah, semua bisa dimulai gitu. Saya Ninin Kardinal yang sebagai moderator untuk sesi kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kehilafan dan kesalahan saat memandu teman-teman dalam berdiskusi. Saya undur diri. Saya kembalikan ke Mas Yafi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ninin, juga terima kasih Mas Buchan, Mas Iqbal Aji, Mas Iqbal Ibnu,